Reza Inter. Kembali lagi di Update Inter, channel yang akan memberikan informasi tentang Inter Milan, dan inilah berita hari ini. Inter Milan dipastikan kehilangan dua pemain saat laga pembuka Serie A melawan Torino pada 25 Agustus. Menurut Gazzetta dello Sport melalui FC Internews, Hakan Çalhanoğlu harus absen akibat akumulasi kartu kuning setelah mendapat kartu pada laga terakhir musim lalu melawan Como. Selain itu, penyerang muda Francesco Pio Esposito juga menjalani skorsing yang mendapat kartu kuning di leg kedua final playoff promosi Serie B bersama Spezia melawan Cremonese yang masih berlaku di Serie A. Dengan demikian, pelatih baru Christian Chifu yang menggantikan Simone Inzaghi musim panas ini tidak bisa menurunkan keduanya pada debut resminya di Serie A bersama Inter. Inter dan Atalanta dikabarkan telah mencapai kesepakatan transfer permanen Nikola Zalewski. Atalanta membayar 17 juta euro, memberi Inter keuntungan cepat sekitar 10 juta euro setelah sebelumnya merekrut Zalewski dari Roma seharga 7 juta euro. Pemain asal Polandia itu awalnya datang dengan status pinjaman sebelum dipermanenkan pada Juni lalu. Laporan menegaskan bahwa transfer Zalewski tidak terkait dengan negosiasi Inter untuk Ademola Lookman. Inter telah mengajukan dua tawaran 40 juta euro dan 45 juta euro termasuk bonus, namun keduanya ditolak Atalanta. Meski Lookman menunjukkan keinginan pindah dengan absen latihan, klubnya tetap enggan melepasnya. Kini upaya Inter merekrut Lookman disebut dalam kondisi membeku. Sebagai gantinya, Nerazzurri berencana mengalihkan dana transfer tersebut untuk merekrut bek Omar Solet dari Udinese serta seorang gelandang bertahan sebelum jendela transfer berakhir. Inter Milan dan Bologna mencapai kesepakatan transfer Cristiano Aslani dengan nilai 15 hingga 16 juta euro, ditambah 20 hingga 30% hak penjualan masa depan untuk Nerazzurri. Menurut Nicola Schira, Aslani akan menandatangani kontrak 4 tahun dengan opsi perpanjangan 1 musim bersama Bologna. Inter memutuskan melepasnya karena setelah 3 musim, ia dinilai gagal menunjukkan potensi yang diharapkan. Meski mendapat tawaran besar dari Real Betis, Aslani menolak dan memilih tetap berkarir di Serie A. Bologna pun menjadi destinasi barunya dengan kontrak jangka panjang yang sudah disepakati. Matteo Moretto melalui kanal YouTube Fabrizio Romano mengungkapkan bahwa Inter Milan aktif melepas pemain dengan transfer Zalewski ke Atalanta sudah tuntas. Namun negosiasi Cristiano Aslani dengan Bologna masih berlangsung. Inter kini mengubah strategi transfer dengan prioritas merekrut gelandang bertipe petarung, lalu bek tengah, sebelum mempertimbangkan penyerang di akhir bursa demi keseimbangan skuad. Selain itu, situasi Benjamin Pavard turut dibahas. Pavard dipastikan meninggalkan klub, namun ia enggan pindah ke Nyon dan lebih memilih bertahan di Eropa. Saat ini hanya Galatasaray dan Lille yang menunjukkan ketertarikan. Inter diperkirakan segera menentukan arah final transfer sebelum jendela ditutup. Inter Milan masih berupaya mendatangkan gelandang baru sebelum bursa transfer musim panas ditutup. Setelah gagal merekrut Manu Koen dari Roma karena tawaran ditolak, fokus Nerazzurri kini tertuju pada Morten Frijndrup dari Genoa. Pemain asal Denmark berusia 24 tahun itu dinilai cocok untuk memperkuat lini tengah sekaligus mendukung transisi
ke formasi 3-4-2-1 di bawah Christian Cifu. Menurut laporan Isekolo 19, Inter mempertimbangkan untuk segera mengajukan tawaran resmi. Christian Cifu tengah berusaha membentuk tim hibrida Inter Milan, sementara manajemen terus menyusun strategi di tengah buntu dan perubahan arah transfer. La Gazzetta dello Sport melaporkan akan ada pertemuan penting antara Presiden Marotta, Direktur Olahraga Ausilio dan Cifu untuk menentukan langkah akhir dalam mendatangkan target utama mereka. Fokus Inter sebenarnya tertuju pada gelandang Roma Manu Kone. Hingga 2 hari lalu, negosiasi kontrak dan bonus sudah dibahas dengan lampu hijau dari Direktur Olahraga Mastara. Roma pun siap melepas Kone demi menambah dana serangan. Namun intervensi Fredkins membuat kesepakatan mendadak terhenti. Meski begitu, komentar terbaru pelatih Roma Gasperini memberi harapan. Ia menegaskan bahwa demi aturan finansial fair play, masa depan Kone belum sepenuhnya ditutup, bahkan menyebut kepergian sang gelandang masih mungkin dalam 15 hingga 20 hari ke depan. Dengan demikian, peluang transfer Kone ke Inter masih terbuka, meskipun penuh ketidakpastian hingga akhir jendela transfer. Inter Milan menegaskan sikap tegas dalam bursa transfer musim panas ini. Menurut Gazzetta dello Sport, klub menolak tawaran resmi senilai 50 juta euro dari Chelsea untuk Alessandro Bastoni. Bek tim nasional Italia berusia 26 tahun itu dianggap sebagai pilar utama sejak area Antonio Conte. Tetap konsisten di bawah Simone Inzaghi dan kini menjadi andalan Christian Cifu. Status Bastoni semakin kuat setelah dinobatkan sebagai bek terbaik Serie A 2024-2025. Inter menutup pintu negosiasi, bahkan tawaran 70 juta euro dari Manchester City musim lalu juga ditolak. Selain itu, Inter juga menolak pendekatan Newcastle United untuk Davide Fratesi. Gelandang Italia ini sempat kesulitan mendapat menit bermain di bawah Inzaghi, namun tetap mencetak gol penting di Serie A dan Liga Champions. Dengan kehadiran Cifu, posisinya justru semakin kokoh. Inter bahkan menyiapkan perpanjangan kontrak, menegaskan bahwa Fratesi tetap bagian penting dari proyek tim, meski Newcastle siap kembali mencoba. Inter Milan dipastikan tidak memasukkan Thomas Palacios dalam rencana musim panas ini. Bek Argentina berusia 23 tahun itu gagal meyakinkan di musim perdananya dan sempat dipinjamkan ke AC Monza pada paruh kedua musim lalu. Sejak awal, Inter memang berniat melepasnya dan rencana tersebut tidak berubah meski klub baru saja kehilangan Zalewski. Menurut jurnalis Simone Togan, Palacios kini diminati klub La Liga, yakni Villarreal dan Rayo Vallecano, yang telah membuka kontak untuk meminjamnya dengan opsi pembelian.